Gunung ini setinggi 1000 bilah. Di sekitar gunung, True Origin yang menakutkan mengembun di sini. Samar-samar, seluruh gunung diselimuti oleh True Origin yang berkabut awan. Di puncak gunung, terdapat banyak bangunan megah, dan terlihat bahwa kekuatan di sini, bahkan di antara 10.000 bui keluarga kekaisaran, berstatus tinggi. Apa yang membuat Qin Yichen sedikit waspada adalah tampaknya ada beberapa fluktuasi samar di langit di atas gunung ini. Dia juga tahu bahwa banyak kekuatan besar memiliki larangan terbang di atas wilayah mereka sendiri. Untuk menghindari bahaya yang tidak perlu, Qin Yichen tidak langsung jatuh ke puncak gunung, melainkan jatuh di lereng gunung. Ketika 3 orang Qin Yichen jatuh, ada hembusan nafas. Tetapi ketika fluktuasi kuat dari King Zhengye terdeteksi, nafas itu sedikit menyusut kembali. Di tempat seperti ini, tidak ada yang mau memprovokasi raksasa puncak tanpa alasan, dan ini bukan menit terakhir. Mereka tidak akan berjuang untuk hidup Anda. Lebih baik memanfaatkan surga yang menentang bayi sebelum ditemukan. Jelajahi beberapa relik, mungkin akan ada keuntungan tak terduga. Melihat tidak ada yang datang untuk menemukan sesuatu, Qin Yichen sangat senang, dan segera berlari menuju gunung. Di puncak raksasa ini terdapat awan dan kabut yang diubah oleh True Origin yang kaya, sehingga pemandangan menjadi terganggu. Namun, bagi Qin Yichen, ini bukan masalah. Di bawah kesibukan seperti itu, sekitar 1/4 jam atau lebih, langkahnya berhenti perlahan. Pada saat ini, sebuah gerbang batu besar muncul di depannya. Lumut tersebar di gerbang batu, dan rasa kuno keluar. Melalui lumut itu, Anda bisa melihat ada beberapa garis misterius dan rumit di gerbang batu. Namun, di bawah erosi bertahun-tahun, rune itu sudah tak terbayangkan. Tetapi, samar-samar, Qin Yichen masih bisa merasakan kekuatan residu rune itu. Seseorang telah masuk ke sini. Melihat ke gerbang batu tempat retakan besar meledak, Lei Yunyu Daimei sedikit mengernyit. Langsung ke atas, Qin Yichen juga dengan gendut bergumam pada dirinya sendiri. Segera setelah bergerak, dia terus menyapu dari puncak gunung. Di masa lalu, dia jelas merasa bahwa perubahan tubuh Spirit Power dapat membuatnya mengubah sesuatu dalam Spirit Power, yang tentunya tidak biasa. Melintasi gerbang batu, jalan batu berlumut muncul di depan mereka. Saat ini banyak jejak kaki di jalan batu ini. Jelas di depan mereka, sudah ada pembangkit tenaga yang ditangkap burung awal. Cacing. Melihat ini, kecepatan di bawah kaki Qin Yichen juga sedikit lebih cepat. Itu hanya usaha sesaat, dan mereka sudah mencapai puncak gunung. Kotak pertama yang muncul di depan mereka adalah kotak besar. Di belakang alun-alun, ada sebuah istana megah. Qin Yichen juga tidak mengatakan dua kata, dia hanya berlari ke kuil ini. Candi ini cukup megah, tetapi karena erosi bertahun-tahun, hari ini candi tersebut telah runtuh. Beberapa pilar batu besar horizontal 7 vertikal 8 di aula besar, memancarkan perubahan rasa reruntuhan. Di aula batu yang hancur, jalur siluet dapat terlihat samar-samar, tetapi semua siluet ini diambil untuk berjalan-jalan. Hanya bagian paling tengah dari aula batu yang tampaknya memiliki beberapa siluet yang berkumpul bersama. Di tengah aula batu, terdapat patung besar setinggi sekitar 3 zang. Patung batu itu berbintik-bintik, matanya terbelalak menatap marah, dan ada suasana yang ganas. Bahkan jika wajahnya ditutupi lumut, itu akan menjadi pingsan. Anda dapat melihat ekspresi yang hidup itu, persis seperti makhluk hidup. Tangan kanan patung batu itu agak kosong, tapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Di depan patung itu, ada seorang pria berpakaian kuat, tetapi kali ini wajahnya penuh amarah. Di Luo, jangan serahkan benda itu lagi, jangan salahkan kekejaman kami. Ada 3 siluet di sekitar sisi pria itu. Jelas, 3 orang ini tidak berada di kubu yang sama dengan pembangkit tenaga listrik. Hanya ada satu senjata suci. Bahkan jika saya menyerahkannya, bagaimana kalian bertiga berencana untuk mendistribusikannya? Pria berbaju kuat itu waspada, tetapi dia sama sekali tidak ingin menyerahkan apa yang dia dapatkan. Tetapi dengan dingin mendengus dan berkata, tidak peduli bagaimana kita membaginya, kamu tidak perlu khawatir tentang Dilu, kamu hanya perlu menyerahkan benda itu. Dan ketiga raksasa yang mengelilinginya ini jelas juga rubah tua yang cerdik, dan tidak terpancing karena kata-katanya. Melihat ekspresi mereka, corak Dilu juga sedikit berubah. Dia juga memahami bahwa dengan kekuatannya sendiri, jelas tidak mungkin untuk memblokir 3 pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama. Jika kamu ingin mengambil bayi yang kudapatkan, kamu mencobanya sendiri. Dilu mendengus dingin, telapak tangannya bergerak, sinar putih menyebar dari telapak tangannya, dan langsung berubah menjadi tongkat besar. Dengan munculnya tongkat batu ini, asal sejati di aula besar tiba-tiba tampak mandek. Benar-benar bayi yang baik. Saat melihat apa yang dia keluarkan, mata ketiga raksasa itu juga mengeluarkan air liur. Ini konyol. Apakah Anda ingin kekuatan diri sendiri untuk bersaing dengan kami? Kamu tidak jujur mengikuti tim dari keluarga monster guntur untuk datang dan merebut bayi itu bersama kami. Sepertinya kamu benar-benar lelah. Omong kosong. Mari kita lakukan bersama. Mari kita tunggu hal itu. Ketiga raksasa itu mencibir.
Mata mereka semua memandang buruk ke arah pria tampan yang dikelilingi oleh mereka. Senjata suci awalnya dipegang di tangan patung batu. Meskipun mereka hanya melihatnya secara kasar, mereka juga tahu bahwa persenjataan suci ini jelas bukan senjata suci biasa. Meskipun beberapa dari mereka memiliki senjata suci, mereka tahu bahwa senjata suci yang mereka kerjakan dengan susah payah pasti tidak jauh dari senjata suci yang tersisa di reruntuhan. Jika mereka bisa mendapatkan tongkat batu itu, kekuatan pertempuran mereka mungkin akan meningkat pesat. Trotoar Didi suram. Dia mengepalkan tongkat batu di tangannya. Jelas dia telah mengambil keputusan. Bahkan jika dia mencoba melawan kedua belah pihak menderita, dia tidak bisa membiarkan pihak lain dengan mudah mengambil harta yang dia temukan. Awal. Melihat gesturnya, ketiga raksasa itu tidak lagi berbicara. Dengan jeritan, sosok ketiganya meledak pada saat bersamaan, dan fluktuasi yang kuat langsung ditekan oleh Dilu. Melihat serangan bersama mereka, Dili mengatupkan gigi, dan siap mendesak senjata suci yang baru didapat untuk menghadapi musuh. HMPH, anjing pelari dari keluarga kerajaan besar. Bisakah kamu hanya menggertak orang dengan mengandalkan mereka? Namun, saat Dilu hendak bergerak, seringai sinis tiba-tiba terdengar di aula batu ini.